terhormat Ustadz, panggilnya Ustadz ya, Ustadz Wahyudi sama Bapak suami gue sini Mas Pak Wasino ya. Kemudian yang saya cintai juga adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Saya senang sekali Pak Wahyudi, pada akhirnya saya sampai sini. Saya mau cerita dulu ke anak-anak yang jumlahnya berapa? 27 ya. Ya, suatu siang hari Ustadz Wahyudi itu datang ke ruang saya. Waktu itu masih di Kairo. Ustadz Wahyudi bilang, Pak, saya mau mengundurkan diri dari kedutaan. Oh ya, saya memang sudah dengar-dengar, cuman juga agak kaget juga. Terus Wahyudi nanti kegiatannya apa? Saya mau mendirikan pesantren. Maka saat itu juga Pak Ade bilang, nanti saya akan datang ke pesantrennya Pak Wahyudi. Ya. Hari ini saya penuhi janji saya untuk datang ke tempat Pak Wahyudi yang ternyata tempatnya jauh juga ya. Jauh karena sempat kesasar juga, jadi sempat sampai jalannya kecil-kecil, kita sampai sempat agak frustasi juga. Ini bener nggak ya? Saya khawatirnya jalan kecil itu kalau diteruskan sampai Papua Nugini, lepas Indonesia kan repot itu kan. Terus kemudian kita panggil, ada orang yang naik motor, Pak, namanya apa desanya Pak namanya? Saya tanya, Pak, ini desa Tretep ini, nggak tahu Tretep, ternyata bacanya Tretep. Oh iya Pak, di situ ada jalan bagus dan itu ikutin saja. Saya bilang jalan sudah sekecil ini, masih ada jalan bagus dari mana sih? Ternyata betul, tidak sampai 5 menit ada jalan bagus yang baru dan itu diikuti terus. Akhirnya sampai sini. Ya, sebuah tempat yang sangat tinggi, yang sangat menyenangkan. Saya mau cerita juga, orang Jerman itu biasanya itu tidak beragama. Dulu Pak Ade pernah 4 tahun di Jerman. Nah, di Jerman itu ada sebuah kota di atas bukit yang paling tinggi di daerah München. Ya, di daerah München. Daerahnya itu paling tinggi, ya kayak di sini lah, tinggi gini. Cuma di sana sudah bersalju semuanya. Namanya Zugspitze. Orang Jerman yang biasanya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal agama, itu biasanya kalau ketemu bilangnya apa? Guten Tag. Guten Tag itu artinya ya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi untuk yang di atas gunung itu, dia punya cerita lain. Cara menyapanya bukan Guten Tag, tapi Grüß Gott. Bahasa Arabnya Assalamualaikum. Saya jadi penasaran, kenapa sih tiba-tiba orang Jerman di atas gunung itu kemudian manggil-manggil Tuhan gitu kan. Dia bilang gini, ini tempatnya paling tinggi, udah dekat dengan surga, makanya kita harus bilang Grüß Gott. Ya, jadi meskipun orang itu ngakunya kebanyakan tidak punya agama, tapi ketika dia di suatu tempat dia masih ingat Tuhan juga, sehingga kemudian kemana-mana kalau dia ketemu Grüß Gott. Makanya kalau kalian semua suatu ketika belajar atau jalan atau tamasya
sampai dengan Munchen. Munchen itu apa sih yang kamu kenal? Itu dia sepak bola Bayern Munchen, ya kan? Apalagi yang kamu lihat dari Bayern Munchen, dari Bayern itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Pasti tahu, yaitu BMW. Ya, BMW itu B-nya itu Bayern, ya. M-nya itu motoren, W-nya itu werk. Jadi bahasa Indonesianya bengkel mobil dari Bayern. Awalnya adalah bengkel mobil, tapi kemudian bisa bikin mobil. Itulah orang Jerman. Jadi ada yang terkenal di Bayern itu, yang pertama adalah Zugspitze, yang kedua adalah BMW-nya, dan yang ketiga adalah sepak bolanya. Dan klub sepak bola paling kaya di Jerman itu yang namanya Bayern Munchen. Makanya Bayern Munchen itu bisa membeli begitu banyak pemain-pemain mahal dari seluruh dunia, ya. Saya kira itu. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa kalian semuanya, anak-anak semuanya yang jumlahnya 27 ekor ya, ada ekornya ya. Itu Anda semua ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa orang-orang yang beruntung? Ada sebuah apa itu namanya? Ada sebuah mahfudzat, belajar mahfudzat di sini ya. Ya. Ada sebuah mahfudzat yang mengatakan al-fadlu lil muqtadi. Orang yang yang punya kemuliaan paling banyak itu orang pemula. Orang yang pemula itu menjadi punya kemuliaan yang lebih. Begitu juga pada zaman Nabi, ketika orang-orang pengikut Nabi pertama-tama itu punya kemuliaan. Karena orang-orang yang pertama itu biasanya punya kemauan yang kuat. Kalian belajar di sini di pesantren yang nanti menjadi besar, sekarang belum besar, itu Anda semua menjadi orang-orang yang mengawali segala sesuatu dan Anda memiliki kemuliaan itu. Dan kemuliaan yang lain, kalau saya mau sampaikan, kemujuran yang Anda miliki, adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, adalah kalian masih punya yang namanya Pak Kiainya di sini. Saya tahu betul bahwa beliau ini, Pak Wahyudi ini, satu di antara ribuan orang yang tekun belajar dan pandai. Itu benar, nggak bohong. Jadi Anda beruntung menjadi orang pertama-tama di sini, dan yang kedua Anda punya guru yang luar biasa. Jadi untuk itu beruntunglah. Dan saya juga beruntung hari ini bisa ketemu dengan kalian semua, orang-orang yang beruntung ketemu dengan Pak Wahyudi dan keluarganya. Jadi kebahagiaan buat saya, tidak terasa jalan dari jauh sampai sini, kami senang sekali. Adik-adik semuanya, saya sebetulnya mau ngomong apa ya? Saya bikin slide di sini sama Mas Arif. Ya, Mas Arif ini adalah seperti anak saya sendiri juga. Ya, hanya yang lainin orang lain aja. Tapi ya kayak anak saya, tinggal di rumah saya, main di rumah saya, pergi sama saya, susah sama saya, senang sama saya. Mas Arif ini lagi ngambil sekolah doktoral di UGM di usianya yang masih belia. Saya ngobrol banyak sama Mas Arif ini. Mas Arif ini punya cita-cita sebelum umur 30 sudah doktor, mudah-mudahan begitu. Dan saya harapkan sebelum 35 tahun nanti kita buktikan dia harus sudah jadi profesor. Amin. Diamini ya, jangan main-main belajar ya.
Yang ngomong-ngomong tentang belajar ya, Pak Wahyudi masih mahasiswa, Mas Arif juga mahasiswa, Pak Ade pun barusan lulus nih, barusan lulus doktornya di usia yang sudah sangat tua. Pak Ade udah kelihatan tua kan? Iya kan? Nggak percaya dia. Iya udah tua kita, udah 60 tahun deh. Ya. Tapi saya boleh apa tuh namanya bertaruh jiwa muda saya masih sama dengan Anda. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Tadi saya lihat anak-anak rajin menghafalkan dan lain sebagainya. Semangat itu jangan pernah kendor. Dan saya kasih tahu, jangan pernah mau kalah dari siapa? Dari guru. Kalahkan guru. Jadikan kamu lebih pintar dari guru-guru kamu. Ya. Saya kira Pak Wahyu itu nggak tersinggung tadi kalahin anak-anak. Wah, itu dia, makanya itu. Saya selalu berkata kepada orang-orang yang lebih muda dari saya, kamu harus lebih pintar dari saya, kamu lebih hebat dari saya, setidaknya 10 kali lipat lebih baik dari saya. Dan saya ikhlaskan dan saya doakan itu terjadi. Ini selalu orang tua itu seperti itu. Tapi tidak semua orang tua seperti itu ya. Kadang-kadang ada ya juniornya maju jadi tersinggung dan lain sebagainya. Ada kayak gitu. Tapi kita bukan model seperti itu. Hari ini Pak De mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol untuk bicara tentang negara maju. Negara maju itu atau bangsa yang maju itu seperti apa? Lalu apa yang bisa kita tiru dari mereka? Jadi kadang-kadang kalian kan suka dengar itu di dalam apa itu namanya, di dalam khutbah-khutbah suka dengar di mana, di masjid-masjid itu, al-muslimun mahjubun bil muslimin kan gitu kan. Ya, al-islamu mahjubun bil muslimin ya. Orang Islam itu tertutup kebaikannya oleh orang Islam sendiri gitu. Jadi memang orang Islam itu jelek gitu. Nah, saya nggak mengatakan apa-apa, tapi yang jelas bahwa hidup ini harus sebuah proses belajar dari waktu ke waktu yang tidak pernah berhenti. Dari kecil sampai tua, sampai seumur Mas Arif, sampai umur Pak Wahyudi, sampai umur saya, sampai umur di atas saya adalah proses belajar, termasuk belajar dari orang lain. Dan hari ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana hidupnya orang negara maju. Siapa tahu kita bisa mengalahkan mereka. Ya, next. Wah, ini gambar yang disiapkan Mas Arif. Waduh. Jadi saya baru dapat cerita juga bahwa saudaranya Ustadz Wahyudi itu belajarnya sampai Cina ya. Itu deh Pak ya. Oh itu apa ya gimana dia Cina, dia Cina bro, ya Cina, dan Cina itu sekarang super maju. Pak Ade udah ke Cina berapa kali, berkali-kali, dan memang Cina itu adalah negeri yang luar biasa. Kalau sekarang boleh dibilang Cina itu kehebatannya itu sudah hampir menyamai dengan Amerika Serikat. Kemajuan teknologi di Cina luar biasa, sangat luar biasa. Kota-kotanya bagus sekali. Saya kasih contoh aja, di Shanghai itu ada yang namanya stasiun kereta Shanghai, bukan kota terbesar di Cina. Tapi besarnya stasiun itu lebih besar daripada apa itu namanya Bandara Soekarno-Hatta, 10 kali lipat dari itu. Saya nggak ngerti kok bisa seperti ini deh, saya gila betul. Ya. Oke. Jadi belajar sampai Cina, terlepas saya atau tidak, tapi belajar ke Cina itu sesuatu yang baik. Belajar kemana juga baik ya. Utlubul ilma walau bisin ya. Kemudian Pak Wahyudi belajar ke sini.
Wah, sebuah negeri yang apa? Sebuah negeri yang peradabannya sangat tinggi di Mesir. Kalian boleh nanti belajar ke Cina, menurut saya. Boleh juga belajar ke Mesir juga. Oke, dimanapun oke. Belajar ke Trinidad juga boleh. Boleh sekali kan. Juga belajar ke Amerika itu sangat boleh. Karena Amerika negara yang maju juga. Ya. Ini mungkin menjadi mimpi kalian semuanya nanti. Mungkin sekarang baru lihat gambarnya. Suatu ketika Anda sampai sana. Loh, Pak Ade dulu kan juga begitu. Pak Ade dulu kayak kamu kecil gini. Di pesantren suka dibully yang lain. Tapi ya, apa itu namanya? Hidup itu berproses, akhirnya belajar terus begitu, akhirnya bisa kemana-mana. Ya, saya kira begitu. Jadi kalian juga bisa belajar nanti di Amerika. Nanti ada universitas-universitasnya biar kalian ingat saya munculkan. Next. Atau Anda mau belajar ke Jepang? Wih, Jepang. Apa ada bahasa Jepang yang Anda kenal? Apa-apa? Terima kasih bahasa Jepangnya apa? Arigatou gozaimasu. Ya. Kalau bahasa anunya masih tahu loh, bahasa Korea aja Selatan apa itu? Sih, Anda tahu. Kamsahamnida, kan gitu. Oke, sekarang ini bahasa Jepangnya terima kasih arigatou gozaimasu. Bahasa Inggrisnya terima kasih apa? Terus bahasa terima kasihnya bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Jermannya? Bahasa Jermannya Dankeschön. Apa? Bahasa Prancisnya? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bahasa Rusianya? Spasiba, balsoy. Apa? Nanti kalian pasti bisa semua. Ya, oke. Oh, bahasa Arabnya apa? Ya, oke. Nanti kalau syukron belajarnya di sini di Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ini sebuah negara yang baru lahir tahun 70-an. Baru merdeka tahun 70-an. Sekarang sangat kaya dan sangat maju. Kalian boleh belajar di sini atau belajar di sebuah kota di mana Pak Ade pernah di sana lama 4 tahun di dekat Menara Eiffel itu di Perancis. Wow, ya. Iya bisa, kenapa tidak? Why not? Semuanya serba bisa. Iya, ke Tretep aja bisa ke Perancis nggak bisa, pasti bisa. Ya, jadi kalian boleh belajar di banyak negara, dan negara-negara ini bukan negara yang jauh. Di zaman sekarang pergi ke luar negeri itu selama punya visa, punya paspor itu sangat dekat, tidak kayak dulu. Ketika Pak Wahyudi tahun berapa ke mana ke Mesir Pak? 96 itu kan waktu mau berangkat pasti tangis-tangisan sama orang tua. Sekarang gak ada lagi, besok balik lagi juga bisa lagi, tidak masalah. Oke, next. Nah, banyak negara yang maju itu antara lain ini yang saya boleh bilang Amerika Serikat itu digolongkan negara yang maju. Anda boleh belajar di sana, biar jadi maju ya. Kemudian belajar dari Jerman. Tadi ada Bayern Munchen. Ada Rusia. Kalau di Rusia itu belajarnya ilmu-ilmu murni. Seperti apa? Seperti fisika, kimia gitu ya. Kemudian Korea Selatan. Wah, apa? K-pop. BTS. Pak Ade tahu semuanya. Pak Ade pernah tinggal di Korea Selatan juga. Ya, iya. Hong Kong. Apa ya Hong Kong yang Anda tahu? TKI. Bukan. Ini negara yang maju juga. Australia. Ya. Jadi negara-negara itu merupakan
negara yang punya teknologi dan ekonomi yang tinggi, biasanya gitu. Negara itu kalau maju itu biasanya ekonominya bagus, ya, ekonomi bagus, tiap penduduk duitnya banyak, nah gitu kan, ya. Kemudian juga dia memiliki teknologi yang tinggi. Next. Nah, karakteristik negara maju itu apa? Karakternya itu biasanya apa? Pertama, tadi saya bilang duitnya banyak. Dua, yang miskin sedikit. Yang ketiga, pertumbuhan ekonominya rendah. Biasanya gitu. Dulu ya namanya Cina itu anaknya banyak itu. Sekarang paling banyak 2. Dibatasi 2. Nah, kemudian keempat, pendidikan penduduknya itu tinggi. Teknologinya tinggi. Kemudian keadaan sosial budayanya sudah tidak percaya pada tahayul biasanya. Dan kemudian yang ketujuh adalah industrialisasi berkembang pesat. Saya mau bicara yang ini dulu, yang 6 nih. Coba sebentar ya. Stop dulu ya. Ini saya mau cerita tentang tahayul. Negara yang maju itu tahayulnya rendah. Antara lain di tempat Pak Kiai Wahyudi belajar itu, tahayulnya sudah rendah. Saya mau cerita begini. Kalau kalian di sini lewat yang namanya lewat yang namanya kuburan sendirian, gelap kan? Apa yang terjadi? Nah, pertama agak jalannya cepat dulu, ke belakang kan, agak cepat lagi, lari makin kenceng, kemudian nabrak pohon. Kan gitu ya. Sekarang sebelum saya teruskan, saya minta Pak Wahyudi cerita bahwa di namanya di Mesir itu nggak ada orang lewat kuburan kemudian lari, orang tidurnya di atas kuburan. Coba Pak, ceritakan dikit Pak, bener nggak Pak? Enggak itu Pak. Di atas kuburan itu pakai kulkas, TV. Jadi cukup tuh rumah kuburan tuh loh. Itu tinggal di situ, dikasih kulkas gitu. Itu tiap hari tinggal di situ itu. Biasa saja, nggak ada hantu. Tuyul apa nggak ada di sana. Terusir dengan manusia karena ketakutan tuyul sama manusianya. Jadi di Mesir itu sesuatu yang cukup menarik. Soal kuburan itu atasnya itu dipakai tidur, banyak dipakai untuk tidur. Dan ternyata mereka nggak dikejar-kejar setan kayak kalian itu. Kalau dikejar-kejar ya udah nggak tinggal di situ. Ternyata di situ ya punya kulkas, punya semuanya. Pertamanya aneh juga. Padahal kuburan di tempatnya beliau belajar itu, di bawahnya itu yang dikubur bukan hanya satu kan? Oh banyak, tumbuh itu. Jadi di Mesir itu masih mewarisi yang namanya tradisi zaman Fir'aun. Ada urutannya tuh. Jadi orang itu kalau kubur itu, jadi ini kan tanah ya. Kemudian ada basement. Basement itu satu lantai di bawah. Kemudian ada satu lantai lagi di bawah. Nah, orang dari atas ke bawah itu, dari bawah itu kemudian dibuka kunci ya. Kemudian di bawahnya baru ada diletakkan mayatnya. Jadi mayatnya diletakkan di situ. Apa yang terjadi? Mayat yang satu baru 3 hari yang lalu, keluarganya satu mati lagi, ditaruh di sebelahnya lagi. Jadi bisa jadi di situ tuh jajaran mayat banyak sekali. Gitu kan, Pak? Begitu. Jadi ketemu mayat yang tadi lagi. Jadi, nah kemudian di atasnya itu dipakai tinggal orang. Ya. Jadi pertanyaannya, itu memedi itu ada atau enggak ya? Nah, kalian ambil kesimpulan sendiri. Itu soal sosial budaya. Kalau di negara maju, yang namanya kuburan itu adalah tempat untuk istirahat orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup. Karena tempatnya super bersih, sehingga kalau nggak ada
kesempatan jalan-jalan ke tengah kota ya ke kuburan saja. Iya benar itu, serius Mas, saya ada tunjukkan gambarnya ada. Jadi seperti itu. Oke, kita coba sekarang lihat karakteristik negara maju ya, kira-kira seperti itu. Teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, negara-negara itu banyak sekali yang pendapatan per orangnya itu luar biasa tingginya ya. Jadi itu negara yang makmur. Ada sebuah negara yang kecil di dekat Jerman, namanya Luxembourg. Mungkin Anda juga nggak dengar. Kalau naik mobil tuh ke Luxembourg itu ya, tidak sampai setengah jam, udah lewat itu. Kecil sekali. Namanya negara Luxembourg. Tapi pendapatan per orangnya itu 135.046 US dollar. Dari apa? Dari jasa, dari turisme dan lain sebagainya. Jadi negara yang tidak pernah kita dengar itu lebih kaya dari Amerika. Kemudian nomor 2 itu Irlandia. Irlandia itu di utaranya Inggris. Negaranya kecil juga. Itu 101.539. 101.509 itu kalau dirupiahkan kira-kira 1,5 miliar lebih. 1,5 miliar lebih. Itu rata-rata per orang dari semua dari warga. Ya. Kemudian ini turun terus, Swiss. Dan ini negara ini yang tadi negara Islam yang baru merdeka juga, baru naik daun ini Qatar. Ini lumayan 84.000 ya. Brunei masih kalah, yang terkenal kita tahu Brunei, waduh itu tajir melintir tuh, kalah masih mereka. Ya. Singapura masih di bawahnya. Nah Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Indonesia itu 4.600 nih, 4.600. Ini cuma dilihat dihilangi 13-nya ya. Kemarin juga. Tapi Mesir lebih parah lagi nih. Kemudian Afghanistan, negara yang selalu penuh dengan pergulakan dan perang, sangat miskin di sana. Ada beberapa kali ke Afghanistan, kasihan, gontok-gontokan, gelut terus. Karena gelut terus orang saudara duit, tidak bisa bisnis dan lain sebagainya. Makanya kita nggak boleh gontok-gontokan. Beda dengan teman biasa, tapi bukan harus gontok-gontokan kan gitu. Ya. Inilah negara-negara yang apa itu namanya berpendapatan tinggi. Kalau kalian suatu ketika belajar di salah satu negara yang berpendapatan tinggi, apalagi dapat beasiswa dari sana, itu makmur banget itu. Mulai dari beasiswanya banyak, dapat tempat tinggal yang sangat bagus, termasuk nyucinya juga dibayarin, tiap tahun bisa pulang ke Indonesia dua kali dibayarin dan lain sebagainya. Sangat makmur. Saya kira itu. Jadi ini yang pertama, negara maju itu adalah negara yang punya pendapatannya tinggi. Dan Indonesia masih dalam kategori lumayan, tapi sudah tidak miskin, tapi juga belum kaya sekali. Ini negara yang super kaya. Okay, next. Nah, Indonesia itu masih banyak yang miskin enggak? Masih, tapi banyak sekali juga enggak. Saya itu tadi Pak Wahyudi dari bawah ngitung ke atas sampai sini. Saya bayangkan makin tinggi kita mendaki gunung. Zaman dulu saya masih kecil itu kemiskinan makin terasa. Gak usah jauh-jauh, Pak, dia kan orang Jogja. Namanya ke Gunung Kidul itu, waduh orang miskin banyak sekali. Sampai kemudian di Gunung Kidul itu terkenal apa? Orang bunuh diri.
Karena apa? Saking miskinnya. Saya tadi di sini sampai ketinggian seperti ini, rasa-rasanya kok rumahnya juga makin lama makin bagus ya. Banyak sekali, bahkan masjid-masjidnya saya lihat luar biasa, bagus sekali. Jadi Indonesia ini termasuk yang tingkat kemiskinannya itu memang mampu dipotong luar biasa dengan jumlah penduduk yang sangat banyak seperti ini. Meskipun begitu, jaminan sosialnya itu masih terlalu sedikit karena sangat banyaknya warganya tadi. Kalau di negara maju, jaminan sosialnya itu tinggi sekali, bisa sampai 26% dari anggaran pemerintah. Jadi kalau kamu sakit, kamu jadi katakanlah kalian itu dapat beasiswa di sana, tiba-tiba sakit, diobati. Katakanlah kalian stres, didatangkan psikolog, terus rumahnya dikasih. Di Jerman tinggi, Amerika tinggi, Indonesia rendah. Karena memang yang dibagi banyak sekali dan duitnya sedikit. Makanya kita harus menjadi negara yang maju. Ya, oke, next. Nah, pertumbuhan penduduknya ya, kalau negara maju itu penduduknya rendah. Suatu ketika kalau kita datang ke mana itu namanya ke Jepang itu kemudian dikenal sampai sekarang itu menjadi apa? Menjadi sebuah negara yang disebut dengan aging society, masyarakat yang sudah tua, isinya wong tua kabeh. Itu orang tua semuanya, orang mati-mati bener, tua orang mati-mati. Karena apa? Kan itu kesehatannya dijamin. Nah, ciri-ciri negara maju itu adalah orangnya tidak mau punya anak, kemudian mereka matinya lambat karena ada apa tuh namanya, ada jaminan sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Bahkan di banyak tempat ya, penduduk di negara maju itu berpandangan bahwa banyak anak akan menghambat karirnya. Ya benar. Dulu itu yang namanya di Moskow, Rusia, Pak Adi pernah tinggal di sana. Anaknya banyak-banyak, zaman komunis. Sekarang mereka punya anak satu aja males gitu. Karena apa? Makin lama anaknya banyak itu makin berat hidupnya. Karena harus untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Oke. Kemudian di negara maju itu laki perempuan semua pada kerja, sehingga ngurus anak itu nggak sempat. Kemudian kalau di sini masih ada nggak perkawinan di bawah 17 tahun? Mungkin masih ada. Di negara maju itu rata-rata itu orang kawin itu di atas 30 tahun. Jadi ya beda nilai. Saya bilang saya tidak semua yang di negara maju harus kita ikuti. Ini cerita aja, cerita. Oke, gitu ya. Oke, itu ciri negara maju biasanya gitu. Ya. Oke, berikutnya. Nah, di negara maju itu, makanya Pak Ali tadi bilang, kalau kamu pengen sekolah ke negara maju, duitnya banyak dan kamu bisa maju, kayak apa aja. Kalian tahu yang namanya Barack Obama? Tahu Barack Obama. Apakah bapaknya orang asli Amerika? Tidak, menjadi imigran. Anaknya bisa jadi presiden Amerika kan? Kenapa nggak kita juga begitu ya? Kan bisa aja seperti itu. Di Amerika itu ada sebuah apa itu namanya, pendapat umum bahwa ketika kita di Amerika kita bisa menjadi apa saja. Kalian bisa menjadi bintang film, bisa menjadi pemain apa itu namanya basket yang hebat, petinju juga hebat, kemudian menjadi apa itu namanya pemain musik juga luar biasa. Gak usah jauh-jauh tuh, Putri Aryani begitu naik apa itu namanya apa itu namanya peringkatnya, orang Amerika sudah menawarkan banyak harga. Itulah Amerika. Kalau Anda mau pergi belajar di Amerika, welcome, kita dorong ke sana. Siapa tahu bisa jadi presiden Amerika.
Dan penduduk di Amerika itu, di negara maju itu rata-rata lulus perguruan tinggi. Nah di Indonesia itu rata-rata masyarakatnya masih pendidikannya SMP, belum sampai SMA. Ya. Nah ini saya mau cerita ini, Pak De, kalau nanti mau saya sekolah di Amerika apa? Nah, diingat aja dulu. Wah ini namanya QS buat University Ranking. Wah, universitas top dunia. Nah, itu ya. Itu ada MIT. Jadi kalau kalian mau belajar teknologi di Amerika itu namanya sekolahnya MIT, Massachusetts Institute of Technology. Jadi kalau kamu ditanyain sama bapak kamu belajar teknologi di mana? Saya mau belajar di MIT, Pak. Wow, keren juga kan? Baik gitu. Ya. Kemudian yang kedua nih di Inggris namanya Cambridge. Pak Ade ini punya cucu namanya Jiko, namanya Jericho sebenarnya, panggilannya Jiko. Kenapa namanya Jiko? Jericho itu bukan hebat-hebatan. Jericho itu adalah ibu kota pertama Palestina. Oke, kalau dia ngomong apa aja itu selalu ngomong tuh referensinya ke Inggris. Mau belajar ke Inggris. Yang ketiga itu Stanford University. Ya. Itu bagus sekali. Diingat aja, siapa tahu kalian ke sini kan. Stanford. Nah, di Asia itu yang paling bagus sekolahnya menurut QS World University Ranking itu ada yang namanya National University of Singapore. Diingat aja, di Singapura itu sekolah paling bagus. Nah, kemudian baru nomor 15 ada Cina. Kemudian nomor 23 ada yang namanya University of Tokyo. Ya. Ada pernah sekolah di Tokyo, di University of Tokyo. Kalau di Arab Saudi ada King Abdul Aziz University, ya kan? Rankingnya 106. Kemudian ada kalau UGM 231, UI itu 248, Madinah itu ada Kairo dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian ingat-ingat aja itu. Penting untuk punya mimpi dari kecil bahwa saya akan sekolah di sana, ya, biar nanti sampai ke sana. Kalau kayak Pak Ade itu karena dulu ya nggak ada yang ngasih tahu ya, mimpinya gak, sekolahnya hanya di UGM, UI gitu ya. Ya sekolahnya ya di UGM UI karena tahunnya di UGM UI, nggak punya mimpi ke tempat yang lain. Semoga Anda sana. Next. Nah, negara-negara yang maju itu selalu maju teknologinya. Ya. Sekarang tuh yang sangat maju itu apa? Orang banyak yang nggak suka ya. Tapi saya kasih tahu bahwa kemajuan teknologi yang terbesar sekarang itu ada di sini, di Cina. Cina itu edan dan matahari aja bisa bikin. Iya, bisa bikin matahari. Untuk pemanah kalau terjadi matahari yang beneran ini mati, dia bisa bikin, sudah siap-siap. Itu memang edan ya Cina itu. Yang nggak bisa dia cuma bikin Tuhan aja. Iya. Tapi semuanya bisa dibikin. Sekali-kali tanyalah pada putra bapak, suruh kesini, suruh cerita tentang Cina. Di kota apa? Belajar Pak. Jiangsu. Apa? Jiangsu. Jiangsu ya. Pokoknya semua negara, di semua negara bagian, sebuah kota di Cina super maju, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, belajarlah juga ke Korea Selatan, teknologinya sangat bagus, ya, sangat bagus. Tidak hanya K-popnya, ke Amerika, ke Qatar, Jepang, teknologinya tinggi juga. Uni Emirat Arab sekarang mulai naik, Singapura begitu juga. Kalau di Indonesia belajar kerja ke ITB teknologi ya, ke UGM, ke UI, ke UI, kemudian ke ITS. ITS apa?
SD Teknologi Surabaya. Ya, ini mudah-mudahan jadi mimpi kalian semua. Next. Nah ini tadi, kalau kalian berada di negara maju, wah jadinya kayak gini, klimis-klimis gini ya, klimis-klimis gini. Dan pasti kalian kemudian menjadi seperti ini, pola pikirnya menjadi logis. Tadi nggak takut sama hantu. Orang yang biasanya sudah belajar di pikirannya logis, udah nggak takut hantu, karena itu apa? Tahayul, bahasa Inggrisnya superstitious. Orang bisa mikir, wah masa ada hantu di Mesir aja orang pada tidur di atasnya nggak apa-apa, selesai urusan. Mereka tidak percaya pada hal-hal yang mistis dan tahayul. Dan bagi mereka keberhasilan tidak dicapai dengan serta-merta, tapi harus dicapai dengan kerja keras dan penuh perencanaan. Ini penting sekali. Ini budaya. Jadi zaman kalian jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan yang dicapai oleh Ustadz Wahyudi itu datang dari langit tiba-tiba set gitu. Gak ada itu. Pak D tiba-tiba set dapat doktor, gak ada. Itu semua melalui sebuah proses kerja yang keras. Dengan kerja keras dan penuh perencanaan. Dan yang jelas, mumpung hari santri tanggal 22 sana berapa ya? 21, besok hari santri. Saya pesan satu, jangan pernah tidak disiplin kalau kalian ingin maju. Kerja keras, penuh perencanaan, dan super duper disiplin. Itu kuncinya. Kalau kamu tidak disiplin, kamu pasti akan kalah. Dan kalau kamu kalah, kamu tidak akan jadi apa-apa. Kalau kalian tidak jadi apa-apa, kalian menjadi manusia yang gitu. Pasti istrimu tidak cantik, karena kalah sama yang lain. Itu makanya harus pinter, maju, keren, disiplin, penuh perencanaan, mantap. Gitu. Kalau nggak ada semuanya itu ya detoy aja. Udah nanti nggak baik lah pokoknya kalau ini semua harus diikuti, bahwa keberhasilan tidak dicapai dengan serta-merta tapi dengan kerja keras. Jangan pernah menyerah untuk mencapai sesuatu. Terus Pak Wahyudi itu kerja keras loh mencapai sesuatu. Untuk S3 kerja keras juga Pak ya. Nggak menyerah kan ya. Iya. Nggak nyerah, harus nggak menyerah, terus gitu. Oke, saya kira next. Nah, negara-negara yang maju itu biasanya negara-negara yang industrinya maju. Wah itu, Indonesia industrinya juga mulai maju nih, ya. Dan itu lagi-lagi nih, negara industrinya maju itu zaman sekarang itu, ya Cina lagi. Makanya saya juga heran, orang benci sekali sama Cina, sebagian kita itu kenapa ya saya bilang gitu? Apa salahnya Cina gitu? Cina itu maju sekali dan orang di sekarang itu di dunia tidak ada yang tidak bekerja sama dengan Cina. Amerika nggak bisa meninggalkan Cina, Saudi Arabia nggak bisa meninggalkan Cina, Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Cina, semuanya bekerja sama dengan Cina. Karena apa? Mereka punya ilmu. Kita belajar dari ilmunya, bukan dari yang setiap bangsa, setiap manusia punya baik dan buruk. Kita harus mengambil kebaikannya, ya. Amerika, ya tentu negara yang maju. Jepang, Jerman, dari cerita ya. India itu penduduknya banyak tapi teknologinya, industrinya maju, bagus sekali. Ya, Korea Selatan, Italia, Perancis, dan seterusnya. Ya. Oke, next. Nah, untuk menutup obrolan kita sore ini, maka saya akan mengambil sebuah surat dari surat Hud ayat 6 yang berbunyi wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa yar'amun dan seterusnya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa
tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Tidak satupun orang kemudian bodoh kecuali dijamin oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Ini dia, bergerak. Kalian nggak bergerak, rebahan, nggak akan ada jaminan. Jaminannya hilang. Jaminannya ini dabah itu. Dabah itu apa bahasa Indonesianya? Binatang yang melata. Dabah itu bahasa Arab, artinya binatang yang melata. Harus melata, harus bergerak. Nek menang wae, ya nggak akan ada jaminan. Kan nggak bisa saya ganti. Dan tidak ada satupun makhluk yang rebahan di bumi melainkan semuanya dijamin Allah. Nggak bisa. Nggak ada. Wa min rebahan fil ardi, nggak ada bro, nggak ada. Itu konsepnya adalah bergerak. Dan negara maju itu adalah bangsa yang bergerak cepat dengan inovasi, dengan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tanpa bergerak maka Anda tidak akan menjadi maju. Untuk itu saya berharap kalian semuanya punya semangat yang tinggi, badannya sehat, kemudian terus bergerak, ya bergerak itu ya belajar dan seterusnya. Insya Allah akan menjadi manusia yang maju. Dan jangan lupa harus ada perencanaan, ya. Dalam hidup ada perencanaan, harus punya mimpi yang besar dan lain sebagainya. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, hari ini saya menyampaikan bahwa kalian semuanya harus 10 kali lipat lebih lipat daripada gurumu. Ya, terima kasih. Wah kan, terima kasih, thank you. Ya, kenapa saya pakai kopiah? Biar tidak kelihatan botaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.